Selamat malam pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi. Hari ini pengemudi ojek online atau ojol mogok massal serentak di Indonesia. Aksi ini berlangsung di berbagai kota di Indonesia. Aksi 205 20 Mei, pengemudi ojol ini menuntut pemerintah dan aplikator agar mendengarkan suara mereka. Ada apa dengan industri transportasi online Indonesia? Benarkah ada hak-hak pengemudi ojol yang dikurangi? Sebaliknya, benarkah hak-hak aplikator tidak diperhatikan? Mengapa konflik mitra transportasi online dengan aplikator tidak kunjung berhenti? Pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi bersama saya, Leonard Samoso. Lompatan industri transportasi online Indonesia dimulai tahun 2010 ketika platform ojek pertama mulai diperkenalkan di Indonesia. Kini 15 tahun kemudian, ekosistem industri transportasi online ini masih terus mencari bentuk. Konflik dan penyesuaian terus terjadi. Terbaru hari ini terjadi perselisihan antara pengemudi ojek online dengan aplikator. Dalam pertemuan para aplikator dengan Asosiasi Pengemudi yang difasilitasi Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, persoalan bagi hasil menjadi kata kunci. Kepada Menteri Perhubungan, driver ojol mengatakan aplikator memotong lebih daripada 20%. Aplikator pun menjawab, jangan dilihat dari angka rupiah di aplikasi, karena potongan aplikasi tetap 20%. Jika ada tambahan, bukan dibebankan ke driver, tapi ke penumpang. Dan pemirsa, inilah poin penting yang muncul dalam dialog antara driver, aplikator, dan Menteri Perhubungan yang berlangsung pada hari Senin 19 Mei kemarin. Di mata driver, bagi hasil aplikator terlalu besar. Sementara di mata aplikator, bagi hasil sudah sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan 667 tahun 2022. Di mata driver, banyak biaya transaksi. Menurut aplikator, itu biaya promosi dan diskon yang ditanggung oleh konsumen, bukan driver. Jadi seperti apa sebenarnya aturan bagi hasil yang sah berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor 667 tahun 2022. Saya bacakan poin ke-8 dan poin ke-9. Perusahaan aplikasi menerapkan biaya-biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15%. Di poin ke-9, besaran biaya jasa dapat dievaluasi paling lama setiap 1 tahun atau terjadi perubahan biaya pokok lebih dari 20%. Dan pemirsa, inilah 5 tuntutan driver ojol dalam aksi 205 hari ini. Yang pertama adalah sanksi tegas aplikator pelanggar regulasi pemerintah. Yang kedua, gelar rapat gabungan DPR dihadiri Kementerian Perhubungan Asosiasi Aplikator. Yang ketiga, turunkan potongan aplikator ke 10%. Yang keempat, revisi tarif penumpang, yaitu hapus aceng, slot, hemat, prioritas, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah tetapkan tarif layanan makanan dan kiriman barang. Pemirsa, Top Ekonomi akan kembali bersama para narasumber terpercaya setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih berada di Metro TV dalam Top Ekonomi Metro TV. Kami malam ini telah mengundang Menteri Perhubungan, juga para aplikator ojek online. Namun baik Kementerian Perhubungan maupun aplikator tidak bisa hadir. Namun di studio telah hadir beberapa orang narasumber. Yang pertama adalah Ketua Umum Oraski, Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia, Fahmi Maharaja. Mas Fahmi, selamat malam. Selamat malam. Betul ya, Ketua Umum Oraski ya? Betul. Betul. Lalu juga telah hadir bersama kami Ketua Umum Forum Komunikasi Driver Ojol Indonesia atau FKDOI, Rahman Thohir. Pak Rahman, selamat malam. Malam. Juga telah hadir bersama kami Ketua Umum Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI, Lili Pujiatuti. Bu Lili, selamat malam. Malam. Dan juga telah hadir bersama saya, di sebelah kanan saya adalah Direktur Eksekutif Modantara, yaitu Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia,
Agung Yuda. Mas Agung, selamat malam. Selamat malam. Dan sebentar lagi juga akan bergabung bersama kita di studio Ketua Umum Gabungan Aksi Roda 2 atau Garda, Raden Igun Wicaksono. Saya ingin bertanya dulu ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, hari ini ribuan ojek online itu tidak menyalakan aplikasi. Sebagian berdemo. Anda ikut yang berdemo atau tidak, Pak Fahmi? Kalau kami di Oraski itu memutuskan untuk tidak ikut berdemo. Tidak ikut demo? Ya, betul. Jadi hari ini menyalakan aplikasi? Menyalakan aplikasi. Betul. Kenapa, Pak? Karena reasonnya kan kita ini sekarang ekonomi lagi sulit ya. Kita itu memikirkan teman-teman kita yang di bawah itu, kalau dia hari ini nggak demo, anak istrinya itu mau makan apa di rumah? Nggak narik maksudnya? Nggak narik, betul. Kalau nggak narik, matikan aplikasi, iya, atau ikut demo, nggak dapat penghasilan? Betul. Oke. Ini lebih kepada sisi-sisi humanis ya, buat anak istrinya di rumah itu nanti kan pendapatan teman-teman ini kan harian, Mas. Kalau setiap hari dia narik, terus hari ini dia nggak narik. Terus anak istrinya di rumah mau makan apa? Anggota Oraski ada berapa, Pak, kira-kira, Pak? Totalnya kita 6.571. Di berapa kota? 15 kota seluruh Indonesia. Betul. Itu roda 4? Roda 4 ada juga kita roda 2 di Bali. Oh, lebih banyak yang mobil atau motor? Mobil. Kenapa kemudian memilih selain alasan tadi tidak ada penghasilan? Kan sebagian yang memilih demo itu mengatakan tidak adil nih bagi hasilnya. Kalau Oraski merasakan bagi hasilnya sudah adil atau tidak? Gini, adil atau tidak adil itu kan relatif ya, Mas ya. Tergantung dari sisi mana kita menilainya gitu loh. Kalau kami di Oraski melihat bahwa bisnis ini udah sustain selama ini dan bisnis ini tuh sangat dinamis dan selama ini tuh nggak ada sebenarnya aturan yang ngatur bisnis ini secara rigid gitu loh. Mau gimana ada peraturan menteri betul, tapi kan realisasinya di lapangan kan nggak mengatur sanksi segala macam. Jadi Oraski secara singkat merasakan bahwa kondisi sekarang sudah baik. Sudah baik. Bu Lili hari ini ikut demo? Ya. Berapa banyak, Bu? Anggota SPAI dan apakah semuanya demo? Apakah semuanya offbeat atau bagaimana? Anggota SPAI saat ini 4.000. 4.000 orang? Ya, menyebar di seluruh Indonesia. Berapa kota itu, Bu? Kita ada sekitar 12 kota. Ya. Kami tidak memaksakan kawan-kawan yang mau ikut bergabung, kami turun jalan, kami persilahkan. Kalau mereka tidak ikut bergabung juga tidak apa-apa. Karena namanya hak kan. Jadi kami tidak memaksakan. Karena memang kami menilai saat ini nasib kami khususnya roda 2 itu sangat terpuruk dengan potongan yang memang tinggi. SPAI itu anggotanya berapa tadi, Bu? 4.000 ya? 4.000 itu berapa kira-kira roda 4, berapa roda 2? Kebanyakan roda 2 ya. Kebanyakan roda 2? Roda 2. Memang motor ya? Ya, kebanyakan. Roda 4 ada tapi tidak begitu, 30%. Berapa aplikasi, Bu, yang dipakai oleh Hampir anggota semua SPAI? aplikasi. Hampir semua aplikasi? Iya. Dan itu merata dirasakan kondisi yang Ibu bilang tadi tidak baik itu dari semua aplikasi atau hanya beberapa aplikasi? Semua aplikasi. Apanya, Bu, yang Ibu rasakan? Karena potongannya masih terlalu tinggi menurut kami ya. Karena 20%, kadang lebih dari 20%. Nah, itu sangat menjadi beban bagi kami. Karena kami harus menanggung semuanya seperti bensin, kuota, terus juga servis motor. Dan itu kami yang menanggung semuanya. Nah, untuk itu selain gitu juga masih banyak hal ya yang menurut kami itu terlalu berat buat kami. Contohnya, Bu? Contohnya begini, misalkan kami ngebit, kami dapat penghasilan 18.500. Nah, terus kami menerimanya 5.200, kan itu sangat jomplang. Kedua, ada lagi namanya program hemat, Grab hemat, terus slot Aceng, itu juga sangat merugikan kami gitu. Baik. Saya ingin ke Pak Rahman dulu sebelum nanti saya ke Pak Igun. Pak Rahman, hari ini FKDOI itu anggotanya berapa dan hari ini ikut demo atau tidak? Untuk saat ini di Jakarta kita punya anggota sekitar 700. 700? Ya, 700. Motor atau mobil? Motor, semuanya itu motor.
Dan memang, dan saya juga udah bergabung di KON ya. Kita berafiliasi dengan KON. KON itu apa ya Pak? Koalisi Ojol Nasional. Oke. Ya. Dan memang kita sudah sepakat pada hari ini kita tidak ikut ambil bagian dalam aksi tadi. Tidak demo? Tidak demo. Berarti semua sekitar 700 anggota narik semua hari ini? Iya. Kenapa Pak? Ya karena sama pertimbangan dengan Bang Fahmi dari Oraski, ya kan. Karena kan teman-teman ini tergantung pada mata pancaran sehari-hari ya. Kehidupan sehari-hari, pendapatnya juga per hari, ya kan. Jadi untuk jajan anak, kebutuhan sehari-hari, apalagi yang pakai molis nih. Ya kan mereka harus bayar, motornya harus bayar per hari. Itu apa, sewa? Sewa, ada yang sewa, ada yang milik, tapi tetap mereka harus bayar per hari. Cicilan? Cicilan. Oh. Sejumlah 55.000 per hari. Memang ya banyak molis? Alhamdulillah sudah banyak penggunanya. Gitu. Jadi itu salah satu alasan soal kita. Bagi hasil Pak Rahman, Anda merasakan memang sudah cukup adil bagi Anda, mitra pengemudi, atau seperti apa? Ya kembali kepada kalau masa adil sifatnya abstrak ya. Adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lain. Ya kan? Tapi memang potongan 20% ini sejak awal adanya ojek online di Indonesia, kebetulan saya bergabung dengan ojek online sebagai mitra tahun 2015. 10 tahun ya? 10 tahun kurang lebih, dan kita sudah menandatangani kesepakatan pada saat itu. Pada saat itu masih kesepakatan tertulis ya, di atas meterai, ya kan. Dan situ ada klausul memang potongan 20%. Oh ditulis? Ada. Angkanya 20%? Ada klausulnya, ya kan. Dan itu memang hitung-hitungan saya juga sampai sekarang saya masih ingat, karena waktu itu kan lagi booming-boomingnya ojek online ya. Contoh ini seperti ini. Saya pernah dapat orderan dari Senen ke Cimanggis, Depok. Itu waktu harga masih cukup lumayan ya. Saya dapat ongkos 100.000. 100.000 dipotong 20%. Sehingga saya nerima 80.000. Customer waktu masih membayar Rp5.000 ke saya. Customer bayar 5.000. 75.000 itu masuk ke deposit. Itu tahun 2015? 2015 sampai 2016-an. Tahun 2025 bagaimana? Tahun 2025 memang tetap 20. Tidak ada pergeseran-pergeseran, tetap 20. Jadi memutuskan untuk tidak demo karena memang memikirkan bagaimana pendapatan harian anggota dari FKDOI. Betul. Saya ingin ke Pak Igun. Pak Igun, katanya Anda nih dalangnya nih dari demo hari ini. Benar atau benar? Ini bukan sebagai aksi dari satu saja. Dari satu organisasi atau satu aliansi. Namun ini adalah aksi bersama-sama. Gitu. Jadi kami dari organisasi, khususnya kami Garda sebagai asosiasi, berkeberatan dengan adanya biaya potongan aplikasi. Baik, Garda itu gabungan aksi roda 2, anggotanya berapa Pak sekarang Pak? Kalau di dalam aplikasi kami Garda Digital ada 6.897 yang terdaftar. Gitu. Namun, pengemudi ya maksudnya ya? Pengemudi roda 2 semua. Roda 2 semua nih ya? Roda 2 semua. Roda 4 tidak masuk anggota? Nggak masuk. Ya. Nah, anggota kami tersebar dari DPD mulai dari Sumatera Utara hingga Jayapura, Papua dan Papua Barat. Tapi paling banyak di Pulau Jawa lah ya? Paling banyak, dominan Pulau Jawa. Betul. Apa yang kemudian membuat akhirnya hari ini demo Pak? Apakah memang tidak ada cara untuk membicarakan dengan aplikasi, dengan Kementerian Perhubungan atau Kementerian Komdiji, itu tidak dilakukan atau memang sudah dilakukan tapi buntu? Iya. Jadi hal ini terjadi akibat adanya pelanggaran. Kementerian Perhubungan membuat Permenhub nomor 12 tahun 2019. Ini memang diskresi. Ini sebagai dasar dari regulasi yang dibuat untuk turunan selanjutnya. Lalu membentuk Kepmenhub nomor 564 tahun 2022. Di situ mengatur mengenai tarif zonasi dan biaya potongan aplikasi. Biaya potongan aplikasi pada saat itu di 564 20%. Lalu kami meminta agar tolong turunkan lagi. Kementerian Perhubungan menurunkan lagi, menerbitkan Kepmenhub 667 tahun 2022. Turun di 15%. Ternyata pihak perusahaan aplikasi ini
mungkin melobi kembali perusahaan Kementerian Perhubungan ingin ada tambahan 5%. Dengan dalih nanti biaya asuransi segala macam, media segala macam, promosi segala macam. Dibuatlah revisi kembali di Kepmenhub 1001/2022. Menjadilah 20%. Kami masih permisif. Masih menerima maksudnya? Masih menerima. Oh ya sudah. Tapi jalankan. Ternyata implementasi di lapangan, rekan-rekan kami ini dipotong melebihi regulasi yang sudah dibuat nih. Dari tahun 2022 hingga detik ini. Dipotong melebihi? Iya. Itu ada datanya ya? Ada datanya. Ada buktinya? Ada buktinya. Print out-nya kami kumpulkan tebal. Sudah disampaikan ke Kementerian Perhubungan? Tidak hanya Kementerian Perhubungan, kami menyerahkan kepada Komisi 5 DPR RI. Lalu Komisi 5 DPR RI juga menyerahkan kepada langsung Menteri Perhubungan. Gitu. Kemarin pertemuan Pak Igun ikut? Yang dengan Menteri Perhubungan dengan aplikator kemarin? Enggak ikut. Tidak ikut? Enggak ikut. Karena tidak diajak atau memang memilih tidak ikut? Tidak diajak. Tidak diajak. Dan memang Kementerian Perhubungan ini setiap pertemuan dengan aplikator tidak pernah melibatkan asosiasi atau melibatkan organisasi. Ya, tidak ada pernah tripartit. Pak Igun, yang berarti poin utama yang membuat Anda demo hari ini adalah pelanggaran batas potongan tadi itu? Ya, jadi ini udah sebagai akumulasi ya. Akumulasi dari teman-teman kami yang menjerit. Bahwa jadi 20% yang ditabrak tadi itu yang diminta untuk diturunkan. Akhirnya kami membuka nilai bergaining nih. Jadi berapa, Pak? Selama 3 tahun ini kan mereka perusahaan aplikasi ini mengambil dari rekan-rekan kami melebihi regulasi kan. Berapa persen? Sampai 30%. Sampai 30%? Ya. Selalu 30% atau kadang-kadang saja? Algoritmanya berbeda-beda. Ada yang 30%, dan diambil 35%. Hampir 50% pun ada. Itu jadi, datanya kami ada. Yang diminta Garda adalah kembali ke 20%? Tidak. Kami akhirnya apa? Setelah kami anggap ini perusahaan aplikasi ini udah mengambil sepihak nih. Dari rekan-rekan kami. Jadi yang diminta apa, Pak? Minta turunkan jadi 10% aja. Tinggal 10%? Tinggal 10%. Saya ingin ke Pak Agung. Pak Agung, ini yang dikatakan oleh Pak Igun itu benar atau tidak? Pertama saya tidak bisa bicara atas nama aplikator ya, karena ini kan asosiasi gitu. Jadi dan di dalamnya ada banyak dan dari berbagai banyak aplikasi ya. Banyak aplikasi gitu. Jadi mungkin ada case-case tertentu, tapi yang jelas ada gini. Ini kan ekosistemnya cukup kompleks dan cukup besar. Jadi tidak hanya terdiri dari aplikator, pengemudi dan konsumen. Tapi ada lagi yang di situ misalnya juga kayak misalnya tenan atau misalnya kalau misalnya pengantaran makanan atau pemesanan makanan ada warung, ada toko, restorannya ya. Ada restorannya, belum lagi nanti ada payment gateway dan segala macam gitu ya. Jadi cukup kompleks lah. Nah, memang idealnya kalau kan tadi Pak Igun kan minta diturunkan ke 10%. Nah, saat ini kan menjadi 10%. Menjadi 10%. Nah, saat ini kan lebih bervariasi ya. Tiap-tiap aplikator punya ininya masing-masing. Punya range-nya masing-masing gitu. Dan itu memang berbeda-beda karena memang ya termasuk misalnya programnya berbeda, fiturnya berbeda, apanya berbeda, mungkin juga promo-promonya juga berbeda. Banyak faktor yang ada di belakang itu. Gitu. Jadi kalau dari sudut pandang industri sebetulnya kita melihat bahwa ini kan satu-satunya yang industri yang diatur untuk ke tarifnya atau sampai berapa banyak ya kasarnya yang diatur. Boleh ngambil profit berapa persen sih dari itunya. Nah, di industri lain tidak ada. Memang idealnya sih kalau dari sudut pandang industri semua berdasarkan mekanisme pasar. Tapi kan ini tidak memungkinkan karena satu katanya negara mesti hadir kan. Itu dia. Negara mesti hadir. Yang tadi dikatakan Pak Igun bahwa aplikator itu mengambil memotong lebih dari 20% itu benar atau tidak? Saya kira isunya di sini transparansi lebih ya. Transparansi. Jadi mungkin kan
kebanyakan teman-teman, ini saya nggak tahu ya, mungkin saya bisa salah ya, tapi kebanyakan mungkin teman-teman ngecek kayak saya teman-teman pengemudi dapatnya berapa, terus itu tanya sama penumpangnya atau apa, dapat kena charge-nya berapa, kemudian ada perbandingan nominalnya kan, gitu, nominal nih, mungkin seperti itu. Padahal kan sebetulnya di situ juga ada misalnya yang di-charge ke konsumen, ada yang di-charge ke toko juga atau ke restoran atau apa. Jadi bisa jadi ketika misalnya kalau kita boleh pakai kasarnya kita pakai gambaran angka lah ya, misalnya ordernya 10.000, tapi di-charge ke konsumen misalnya untuk biaya service ininya, aplikasi fee-nya mungkin 2.000, mungkin ke restorannya juga ada lagi 2.000 gitu. Nah, ketika misalnya dilihat dari berarti kan yang di-charge ke konsumen misalnya lebih dari 12.000 misalnya, tapi sementara teman-teman di aplikasi, teman-teman di pengemudi mungkin dapatnya 8.000. Kelihatannya kan lebih dari 20%. Karena menghitung bahwa biaya-biaya handling itu adalah sebenarnya juga hasil yang harus dibagi rata antara aplikator dengan pengemudi. Gimana maksudnya? Kan tadi ada handling kan, selain harga barang, selain harga pengiriman kan ada handling fee itu Pak Agung. Itu diasumsikan oleh pengemudi adalah harusnya dibagi hasil juga gitu. Saya nggak tahu persisnya ya, kan teman-teman di sini ada ininya ya. Tapi sedikit saja Pak Fahmi. Saya khawatir teman-teman ini cara berhitungnya salah. Karena sebenarnya di peraturan menteri yang terakhir yang 1001 itu udah jelas ditegaskan 15 plus 5%. 15 plus 5%. Nah, 15 plus 5%. 15 ini yang murni dipotong dari driver. Yang 5% ini nantinya akan dikembalikan lagi ke driver dalam bentuk program-program, Mas. Programnya apa? Ada insentif driver, ada garansi pendapatan, berbagai macam program itu mesti dibalikin lagi 5%-nya. Nah, di samping itu aplikator itu ada yang namanya platform fee, Mas. Nah, platform fee itu bukan dikutip dari pendapatan driver, tapi platform fee itu dikutip dari customer. Jadi umpamanya tarif ke driver itu 10.000, ditambahin 2.000. 2.000 itu bukan motong dari drivernya, tapi motong langsung dari customernya. Sayangnya ini masuk ke dalam dompet semuanya. Jadi anggapannya driver, wah ini yang dipotong pendapatannya dia. Gitu. Pak Igun, bagaimana menanggapi yang dibilang Pak Fahmi? Jadi dari data bukti yang kami ambil semua dan kami pelajari selama kurang lebih hampir setengah tahun ini yang sudah masuk. Misalkan si driver ini mendapatkan penumpang dengan tarif Rp20.000. Seharusnya pembayaran, ini contoh pembayaran tunai ini, tidak pakai dompet digital. Si penumpang ini kan bayar Rp20.000. Nah, muncul di dalam ininya, dalam tagihan resipnya itu ada seharusnya nih normalnya Rp20.000, 20% kan Rp4.000. Namun ternyata yang keluar itu adalah sampai dengan ada variatif ya, misalkan 30% gitu. 30% berarti Rp6.000 diambil tuh. Dipotong maksudnya? Gitu. Atau bahkan ada yang Rp8.000. Jadi angka yang keluar itu udah angka murni nih, potongan biaya aplikasi, gitu. Kalau ada biaya di luar aplikasi dibebankan kepada si penumpang itu emang muncul di segi penumpang, gitu. Jadi potongannya memang lebih besar diambil dari bagian yang harusnya untuk pengemudi. Pak Fahmi bagaimana? Kalau kita kan bergelut dengan driver itu setiap hari ya Mas ya. Day by day kita ketemu driver, saya kontrol dari Medan sampai Manado. Kalau di situ jelas kok. Ketika driver itu narik, setelah selesai narik itu kelihatan berapa biaya platform fee-nya, berapa biaya total tarifnya, berapa potongan ke drivernya. Itu kelihatan ada semua di situ. Dan tidak seperti yang dikatakan Pak Igun? Beda. Kalau dari analisa kita beda. Satu lagi saya meluruskan dari Bu Lili tadi. Bu Lili bilang semua aplikasi potongnya 20%. Enggak, Mas. Enggak semua aplikasi itu motongnya 20%. Tidak sama? Tidak. Ada, boleh saya sebut nggak? Boleh. Kayak InDriver itu 9,99%. Maxim itu 8,9 sampai 12%. Kurang dari 10? Kurang dari 10. Jadi sebenarnya teman-teman ini udah ada pilihan. Kalau memang teman-teman ini yakin
maunya dipotong cuman di bawah 10% atau maksimal 10%. Pindah aplikasi. Kenapa nggak pindah ke aplikasi? Pindah aplikasi. Betul. Bu Lili mau pindah aplikasi? Kan ini pilihan. Ya. Nggak mau? Kan lebih murah Bu potongannya Bu. Bukan begitu, murah potongannya tapi kan tarifnya juga lebih murah. Bagian Ibu jadi berkurang? Iya. Murah potongannya tapi tarifnya kan lebih murah. Contohnya yang kuning. Iya. Kuning itu apa ya? Maxim? Kuning aja ya. Oh, iya. Nah. Boleh sebut, saya lupa. Yang Saya dulu kuning apa? memang driver kuning ya, karena sering banyak opik. Order fiktif? Oke. Nah, sering sekali. Oke. Dan itu pihak perusahaan juga tidak mau bertanggung jawab ketika ada. Kita kan tidak bisa memilah-milah, mau itu order beneran atau order fiktif. Oke. Nah akhirnya setelah potongannya memang dulu masih saya itu 11% ya. Cuman ya itu tadi tarifnya juga lebih murah, lebih rendah daripada yang lain. Oke. Jadi tidak mau ya pindah sebegitu saja karena nanti... Ya kita akan memikirkan itu. Oke. Potongan Kita rendah. akan kembali untuk mengecek apakah kemudian benar bahwa bagi hasil di industri transportasi online ini sudah adil atau tidak. Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Top Ekonomi masih membahas bagaimana ojol mengusut aksi 205. Pak Agung, kalau bagi hasil ya yang benar itu sebetulnya berapa Pak? Saya lihat-lihat lagi di Peraturan Menteri Perhubungan, itu tidak ada kata-kata 20%. Yang ada tulisannya adalah jika biaya tembus 20%, maka bagi hasil bisa dinaikkan. Sebenarnya yang mana yang kita pakai ini Pak Agung? Nah, itu di situ sebetulnya kan salah satu problemnya adalah ini dengan ekosistem yang sekompleks ini kan membutuhkan regulasi yang juga tepat sasaran. Oke. Dalam artian ini ada beberapa hal nih yang perlu diperhatikan. Satu adalah jelas kesejahteraan pengemudi. Ya. Kedua adalah keberlangsungan industrinya sendiri. Oke. Ketiga, kepuasan konsumen. Kita ngomong tiga ini dulu deh. Gitu. Nah, ketika kita ngomongin tarif atau motongan gitu ya, ini setidak-tidaknya ini harus diperhatikan sehingga jangan sampai salah satu itu nanti jadi terbeban. Oh, terbeban dulu. Kalau dibiarkan terus bisa mati. Bisa mati. Jadi kayak misalnya gini, misalnya tuntutan 10%. Iya. Ya kan? Kalau pukul rata semua, sekarang kan bervariatif ya. Jadi, nah mereka yang sekarang misalnya di atas 10%, kalau dipaksa 10%, kemungkinan akan mengambil langkah-langkah yang cukup kasarnya radikal. Drastis. Apa ya. itu? Ya bisa jadi misalnya kalau itu kemudian mungkin ada beberapa fitur yang dihilangkan. Fitur, di dalam itunya misalnya entah mungkin fitur kayak share log ini atau apa pokoknya hal-hal yang bisa memberatkan pada pembiayaan. Intinya adalah ketika itu dipotong ada kemungkinannya kalau kita pakai logika perusahaan itu ada kemungkinan cuma dua. Untuk menjaga pendapatan adalah menaikkan tarif dan itu dampaknya adalah kemudian kepada karena tarifnya naik jadi lebih mahal, mungkin konsumen jadi makin enggan, akhirnya berkurang juga dan kita nggak tahu apakah kemudian itu bisa worth it atau enggak untuk pendapatannya teman-teman pengemudi. Yang kedua adalah mengurangi biaya operasi, gitu, biaya operasional. Salah satunya dengan misalnya mengurangi fitur-fitur tersebut, gitu. Itu biasanya secara simple logic yang mungkin dilakukan adalah gitu. Jadi kalau dari sisi pasar sebetulnya ya karena ini satu-satunya industri yang karena kan bagaimanapun ini melibatkan banyak orang ya sampai jutaan yang terdampak nggak cuma driver dan konsumen tapi juga sampai ke yang lain. Nah sehingga karena dia melayani banyak orang maka ya mau nggak mau kembali lagi negara harus hadir. Nah tinggal gimana negara dengan tugas berat mengaturnya ini bisa mengatur dengan sebijak mungkin sehingga di satu sisi kesejahteraan pengemudi terjamin.
kelangsungan industrinya tetap terjaga, konsumen juga tidak terbebani dengan biaya mahal, apalagi dengan kondisi ekonomi yang seperti sekarang ini. Kemudian yang periferalnya, yang tambahannya misalnya kayak UMKM tetap bisa mendapatkan mendapatkan keuntungan atau benefit dari ekosistem ini, dan juga mungkin toko-toko dan yang lain-lainnya. Pak Agung, bisa ada gambaran tidak Pak? Ini kan kalau aplikator ada juga yang beroperasi tidak di Indonesia kan? Iya. Ada juga di luar Indonesia ya, ada beberapa aplikator ya. Betul. Itu kalau selain di Indonesia Pak, pembagian hasilnya itu bagaimana? Apakah memang 20% juga atau bagaimana? Atau bervariasi juga? Bervariasi juga. Sama juga. Bahkan kebanyakan adalah diserahkan pada mekanisme pasar. Karena kan gini, kalau misalnya motongnya kegedean juga driver nggak ada yang mau kan, gitu. Akhirnya mereka nggak dapat driver. Sementara kan kehidupan dari bisnisnya sendiri juga to some extent tergantung sama keberadaan driver. Gitu. Jadi kebanyakan itu. Emang ada beberapa yang diatur dan itu bervariasi juga. Ya, ini tadi barusan kita memperlihatkan pemirsa ada pernyataan dari Bu Lili ya terkait dengan pengantaran makanan. Mungkin bisa diputarkan lagi. Sebetulnya kalau terkait pengantaran makanan apa Bu yang kemudian dirasakan oleh SPAI Bu? Ini mungkin kita akan putarkan lagi nanti. Begini, kalau pengantaran makanan itu kadang itu banyak kawan-kawan driver itu yang kemudian mendapatkan suspend ya. Karena kadang restonya yang lama, tapi pihak customer tidak mau tahu. Taunya bahwa dia pesan ya harus cepat datang. Sedangkan kita kan tergantung pihak resto ya. Kita menunggu kadang sampai 1 jam. Efeknya apa Bu ke akunnya pengemudi itu tadi? Ya tadi kalau restonya pihak customernya ngasih bintang 1, secara otomatis kita akan langsung kena suspend. Selain suspend kita anyep. Anyep itu apa? Tidak dapat order lagi? Ya betul, lama. Disepikan begitu? Ya betul. Itu by sistem aplikasinya atau memang ada orang yang mengatur? Enggak, by system. By system itu secara otomatis ya. Tidak ada mekanisme banding? Percuma. Percuma? Percuma, tidak ada di situ. Makanya kita ingin transparan. Pihak aplikator sendiri harusnya transparan kan dengan pihak driver. Kalau dianggap itu kita sebagai pekerjanya gitu loh. Tapi selama ini kan tidak pernah kami dilibatkan dalam hal itu. Nggak, kebijakan apapun nggak pernah dilibatkan. Pak Fahmi setuju juga tidak dilibatkan. Kalau kita bicara tadi ya pengantaran makanan ya. Tapi mungkin kalau mobil agak jarang ya pengantaran makanan ya. Jarang. Itu soal transparansi tadi yang disampaikan Bu Lili kan bukan hanya makanan tentunya. Itu sudah dirasakan atau belum? Kalau kami di Oraski itu kita nggak punya handicap untuk berkomunikasi dengan semua aplikator. Lancar? Jadi lancar. Jadi itu makanya. Termasuk keberatan-keberatan kalau misalnya ada suspensi atau. Bahkan kita minta sama aplikator, nih anggota kita yang bagus-bagus kita kasih, tolong dong kasih garansi pendapatan setiap hari. Gokar Area Ramai itu program, dia memberikan jaminan garansi pendapatan di daerah-daerah yang macet di ibu kota. Dan anggota kita cukup terpuaskan dengan itu, artinya pendapatannya dijamin. Grab punya namanya Grab Jago. Grab Jago itu untuk 15 trip, Grab mensubsidi 650.000 pendapatan setiap hari. Artinya begini, kalau umpamanya 15 trip itu drivernya cuma dapat 300.000, maka akan disubsidi 350.000. Masih sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Katanya ada yang bilang sekarang sudah enggak itu Pak Fahmi? Cek, silahkan dicek. Masih ya? Masih. Pak Igun, kalau tadi Pak Agung mengatakan bahwa kita harus menjaga keberlangsungan industri. Jangan hanya ada yang diuntungkan salah satu pihak, tapi yang lain nanti akan terbebani, lalu nanti bisa mati begitu. 10% yang Anda mintakan, itu kan mungkin akan bisa membuat aplikasi akan kesulitan. Bagaimana Pak Igun? Ya, jadi sebenarnya semangat kami adalah menjaga ekosistem ini tetap sehat. Namun yang terjadi, ekosistem ini sedang tidak sehat. Semenjak dikeluarkannya regulasi dari Kemenhub yang 1001, pihak perusahaan aplikasi ini memungut lebih dari biaya aplikasinya, lebih dari regulasi. Kami menilai ini tidak sehat. Selama ini nilai yang sudah terakumulasi mungkin nilainya tidak seberapa dengan si perusahaan aplikasi ini dipotong hanya 10%. Gitu. Tidak seberapa dibandingkan dia perusahaan aplikator yang melanggar ya,
yang di atas dari regulasi 20%, kita nggak bicara yang di bawah 20% atau yang berapa. Selama dia nggak melanggar, kita nggak masalah. Gitu. Kami hanya mempermasalahkan perusahaan aplikasi yang tidak mematuhi regulasi. Jadi hanya beberapa nih ya? Tidak Hanya seluruh beberapa. aplikator? Enggak semua aplikator. Mereka paham lah siapa aplikatornya, pemain-pemainnya ini. Itu yang kami jaga. Tapi kalau kemudian aplikatornya mengatakan 10% itu nanti akan membuat, katakanlah mereka harus mengefisiensikan. Tadi Pak Agung sudah mengatakan mungkin fiturnya harus diefisiensikan. Saya khawatirnya Pak Igun, nanti misalnya kemitraannya pun diefisiensikan begitu. Itu bagaimana Pak Igun? Lalu bagaimana nasibnya si rekan-rekan kami yang sudah 3 tahun ini diambil sampai 20%, maksudnya kan 20% bagian mereka diambil sampai 50%, 40%, bagaimana nasibnya mereka? Gitu. Kalau kita memikirkan perusahaan aplikasi, kesehatan perusahaan aplikasi, tapi tidak memikirkan kesehatan rekan-rekan kami ini, para pengemudi. Sedikit Pak Igun terkait dengan aksi yang hari ini, itu sudah mencapai tujuan belum yang dilakukan oleh Garda? Maksud saya memang sudah memberikan hasil seperti yang Garda harapkan? Tidak. Tidak? Masih tidak juga. Harapannya apa tadi? Harapannya adalah pemerintah sebagai regulator yang seharusnya menjaga kesehatan ekosistem. Dengan apa? Ini ada regulasi. Anda perusahaan-perusahaan aplikasi ikutin aja ini regulasi. Kami tidak minta macam-macam kok. Hanya patuhi itu regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah. Baik. Tapi pihak perusahaan aplikator tidak juga mematuhi hal tersebut. Ya, sehingga akhirnya kami juga membuat bargaining position 10%. Baik. Garda tadi berapa orang Pak yang bergabung? Garda secara organisasi kami 6.897. Hampir 7.000 ya? Hampir 7.000. Aktif semua? Mereka rata-rata malah multi akun. Oh, ada beberapa aplikasi yang dipakai bersamaan. Rata-rata sekarang seperti itu. Baik, Pak Rahman, kalau mengikuti apa yang dikatakan Pak Igun, hari ini sudah demo tapi tidak mencapai target. Anda melihat ini seperti apa? Oke, jadi gini Mas, saya koreksi dulu menyampaikan tadi apa yang Bang Igun katakan. Iya, langsung saja. Memang 20%. Saya ambil sampling tadi nih dari aplikasi customer. 0 sampai 4,9 kilo lah yang kita ambil yang terendah. Itu driver dapat 10.400, ya kan. Nah kita lihat dari transparansi di akun customer, itu memang customer bayar 15.000. 15.000 tapi dengan elemen biaya. 2.000 itu untuk jasa sewa aplikasi. 2.000 itu adalah haknya aplikator yang mereka bebankan kepada customer. Para customer, nggak motong dari driver. Driver hanya terima 13.000 sebagai ongkos antar. Nah, 13.000 ini yang dipotong 20%. Jadi timbullah 10.400. Memang sering terjadi kekisruan ketika driver terima cash. Dia terima cash 15.000. Dia harus mengembalikan 4.600. Gede banget. Kepada aplikasi? Dipotong oleh aplikasi dari dompet dia. Ya. Kok gede banget gue dipotong nih. Hitung-hitung ini bisa nyampe lebih dari 20. Tapi mereka lupa komponen biaya jasa sewa aplikasi. Yang namanya itu haknya aplikator. Jadi kita hanya ongkos yang 13.000. Baik. Ini masalah yang mungkin akan bisa timbul dari tahun ke tahun. Apakah memang akan seperti itu atau ada solusinya? Tetaplah bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita malam ini. Bu Lili, apa yang Ibu harapkan untuk kemudian bisa dibantu oleh pemerintah, Bu? Regulasi yang pasti. Regulasi? Ya, yang saat ini sedang digodok di DPR. Kami berharap itu semua akan terjawab di situ. Ketika regulasi sudah keluar, perlindungan terhadap kawan-kawan driver itu akan terwujud, yang pasti itu. Regulasinya cukup dengan peraturan menteri atau keputusan menteri atau ada harapan lebih tinggi lagi tingkatannya? Lebih tinggi dong. Lebih tinggi undang-undang. Undang-undang? Ya. Undang-undang yang khusus mengatur kemitraan ini?
saya pikir bukan kemitraan ya, bagaimana undang-undang itu mengakomodir kami sebagai pekerja masuk dalam roh kita di Undang-Undang 13. Baik, Pak Fahmi apa harapannya? Kalau harapan kami dari Oraski itu ini masalah nggak bakal selesai kalau nggak pemerintah benar-benar hadir. Dalam bentuk apa? Sekarang kan lagi ada kajian untuk perubahan Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan tahun 2009 itu. Lagi mau ada RDP juga. Ayolah kita duduk di situ, kita bahas di situ, kita berdebat adu gagasan di situ. Tapi satu hal yang kami dari Oraski itu minta pemerintah itu hadir dalam bentuk nyata, subsidi PPN, BM, subsidi apa buat kami para operator ini, bukan begitu masuk kok yang diurusin ininya komisinya aplikator maksimal 10%. Loh, selama ini kalian kemana? Hello, kami ngadepin COVID. Saya berjuang setiap hari buka dapur umum buat teman-teman. Kemana pemerintah waktu itu? Kok begitu datang mau matiin industri ini? Pemerintah kemarin kan ada, Menteri Perhubungan memfasilitasi pertemuan itu. Berarti sudah hadir dong sebetulnya? Nggak ada, kita nggak diundang. Oh, tidak diundang? Oke. Pak Igun, apa harapannya Pak? Ya ini memang ketidakhadiran pemerintah di dalam ekosistem ini secara komprehensif. Sehingga menimbulkan ya seperti contoh hari ini kami melakukan aksi unjuk rasa. Ini kan suatu bukti bahwa pemerintah ini tidak punya ketegasan. Tadi sudah bertemu dengan pemerintah di dalam demo ini? Betul. Hari ini? Ketemu siapa Pak? Dirjen Perhubungan Darat. Dirjen Perhubungan Darat. Disampaikan apa Jadi Pak? rekan-rekan kami, perwakilan-perwakilan, 30 orang bertemu dengan Dirjen Darat. Dan Dirjen Darat menyampaikan bahwa tuntutan yang diajukan oleh yang hari ini melakukan aksi unjuk rasa itu 10%. Akan disampaikan? 10% itu akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Menteri Perhubungan. Gitu. Besok Jadi DPR juga akan ada pertemuan loh itu Pak Igun? Betul. Sudah jadi diundang? besok kami juga melakukan rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 5 DPR RI. Itu yang kita harapkan ya. Pak Rahman, singkat saja Pak. Ya, sama seperti teman-teman, payung hukum yang paling utama. Regulasi, saya dengan Bang Igun, dengan Bang Fahmi mungkin dari 2016, itu selalu memperjuangkan payung hukum. Ya, karena kalau ini nggak ada, sampai sekarang masih abu-abu nih. Ya kan, dan stop politisasi ojol untuk saat ini. Ya kan, saat Memang ini ada? Saat ini berebut dua kementerian. UMKM mau narik ojol di bawah UMKM, tenaga kerja mau narik ojol sebagai tenaga kerja. Padahal 2029 masih lama ya? Iya, dan benar kata Bang Fahmi, kemana aja lu kemarin? Kok sekarang lu turun? Kita harap pemerintah segera hadir. Pak Agung, bagaimana Pak kira-kira solusinya? Saya berangkat dari yang bukan solusi dulu ya. Jadi kalau menurut kami sebenarnya mematok secara rigid tarif itu bukan solusi. Tapi kita kan sadar sama ini kan industri ini sudah menjadi semacam bantalan sosial lah. Ketika ekonomi sedang jelek, ketika COVID dan segala macam, ketika banyak PHK dengan fleksibilitasnya ini kemudian memungkinkan ada teman-teman yang misalnya terkena PHK untuk bisa punya pendapatan. Mungkin belum sejahtera ya Bu ya, tapi paling nggak ada pendapatan dulu sehingga dia tidak beban. Nah, penting untuk bagaimana pemerintah hadirnya adalah bagaimana menjaga ini kalau perlu upgrade, upscale. Jadi tidak hanya berhenti dia menjadi bantalan, tapi juga bagaimana kemudian membuka ruang-ruang ketenaga kerjaan yang yang formil sehingga ini tidak lagi diperlukan sebagai bantalan. Gambaran yang baik dan sayangnya waktu kita terbatas dan ini adalah akhir dari pertemuan kita. Saya berterima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu dan pemirsa tetaplah bersama kami karena Top Ekonomi pekan depan akan hadir pada jam yang sama dan hari yang sama. Saya Leonard Samusi, terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.